Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tetap pada tema yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Nah, yang mau kita bahas kali ini yaitu yang pertama, memahami posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang kedua itu menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat kartesius. Dan yang ketiga menentukan titik tengah ruas garis pada sistem koordinat. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan koordinat berikut. Di sini jelas kita ketahui bahwa ini adalah sumbu X dan ini adalah merupakan sumbu Y. Nah, di mana pada sumbu X atau absis ya, dan sumbu Y itu adalah ordinat. Dan untuk ruas kanan sumbu X ini adalah positif. Jelas kita ketahui ini adalah positif. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, ruas kirinya adalah negatif dan ruas atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Nah, kemudian pada koordinat berikut diketahui ada 3 titik, yaitu titik A, ada titik B, dan ada titik C. Kemudian pada titik-titik masing-masing sudah ditentukan titik koordinatnya. Titik A itu 3,2, untuk titik B titik koordinatnya 3,-6. Untuk titik C, titik koordinatnya negatif 5,2. Nah, kemudian di sini ditarik garis masing-masing. Nah, di sini ada garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, jelas kita anak-anak perhatikan bahwa yang melalui titik A dan titik B ini adalah berwarna hijau. Nah, kemudian ada garis yang melalui titik A dan C. Nah, ini yang berwarna biru ya. Nah, dan kemudian garis yang melalui titik B dan C, ini dia berwarna merah. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memahami posisi ketiga garis ini, memahami posisi ketiga garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat bahwa garis yang melalui titik A dan B itu tegak lurus dengan sumbu X, ya kan? Bahwa garis yang melalui titik A dan titik B itu adalah tegak lurus dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Ini sejajar ya, karena kalau dikatakan sejajar berarti dia begini bentuk sama dia ya, sejajar sama-sama letaknya. Ini dia yang sejajar. Nah, kemudian kita perhatikan garis yang melalui titik A dan titik C, ini dia yang berwarna biru. Nah, kalau kita perhatikan garis ini adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar dengan sumbu X ini dia ya, ini sumbu X yang warna hitam ya nak. Nah, sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Ini ya, ini dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itu dia untuk yang kedua. Dan yang ketiga ada titik, ada yang melalui titik B dan titik C. Ada yang melalui titik B dan titik C yang berwarna merah ya. Nah, jelas kita ketahui bahwa garis yang melalui titik B dan titik C ini tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, begitulah cara memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikutnya ini dia ya. Berikutnya kita masuk menentukan jarak antara dua titik pada sistem koordinat kartesius, yaitu menentukan jarak antara dua titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, di sini ada koordinat kartesius. Nah, di sini ada titik A, ada titik B. Nah, bagaimana menentukan jarak jarak kedua titik ini? Nah, untuk menentukan jarak kedua titik ini itu dirumuskan dengan AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat
ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, jelas kita ketahui titik A itu X1, Y1 dan ini titik B-nya X2, Y2. Nah, ini dia. Jadi rumusnya adalah AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita masuk contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ditentukan titik A. Ada titik A dan titik B. Nah, jelas kita ketahui bahwa titik koordinat A ini boleh kita lihat ya dari titik di sumbu X dia 3, kemudian naik ditarik ke atas kemudian pada sumbu Y dia terletak pada angka yang keempat. Udah. Nah, jelas kita ketahui bahwa titik koordinatnya 3,4. Nah, untuk titik B jelas kita ketahui titik koordinatnya itu 6,8. Nah, untuk mendapatkan jarak A ke B kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini rumusnya. Pertama kita ketentukan dulu titiknya. Titik A tadi 3,4. Nah, kita buat bahwa X1-nya itu adalah 3 dan ini ya 3. Ini adalah X dan ini adalah titik Y. Nah, titik Y-nya Y1 itu sama dengan 4. Nah, kemudian untuk titik B itu 6,8. Nah, maka X2-nya adalah 6, Y2-nya adalah 8. Ini A-nya dihapusnya. Nah, ini salah. Ini 6 ya. Ini adalah 6 dan ini Y-nya sama dengan 8. Ini salah ketik. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus berikut, yaitu rumus yang tadi ya nak, bahwa AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, kemudian didapat AB sama dengan akar dari, masukkan X2-nya. Berapa tadi X2-nya nak? Lihat di sini. X2-nya 6. Kita masukkan X2-nya ini 6. 6 dikurang 3. Nah, masukkan X1-nya. Ini adalah X1 kuadrat ditambah Y2. Lihat Y2. Ini Y2 ya, 8 dikurang 4. Nah, masukkan Y1-nya. Y1 ganti menjadi 4. Ini dia ya. Nah, jelas kita ketahui Y1-nya adalah 4. Nah, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian AB sama dengan akar dari 6 kurang 3, 3. Ini dia, 3 tetap pakai kuadrat. 3 kuadrat ditambah, selesaikan dulu pengurangan yang di dalam kurung. 8 kurang 4 adalah 4 kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya AB sama dengan akar dari 3 kuadrat adalah 9 ditambah 16. Lalu didapatlah akar dari 25. Nah, kemudian bahwa jarak kita dapatkan AB sama dengan 5. Nah, jadi 5 lah jarak dari titik A ke B. Nah, berikutnya kita masuk menentukan titik tengah. Nah, bagaimana menentukan titik tengah atau titik koordinat ini? Ini maksudnya ya pada sistem koordinat. Nah, di sini ada sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, di sini ada 3 buah titik, yaitu titik P, titik M, dan titik Q. Nah, yang merupakan titik tengah pada ketiga titik ini yaitu adalah titik M. Nah, inilah yang dikatakan titik tengah. M adalah titik tengah ruas garis PQ dengan P, X1, Y1, Q-nya adalah X2, Y2, dan M adalah XM, YM. Nah, kita nanti disuruh menentukan titik M ini, berapa titik koordinatnya. Nah, hubungan koordinat titik M terhadap koordinat titik P dan Q yaitu XM. Untuk menentukan XM-nya sama dengan X2 ditambah X1 per 2. YM untuk menentukan YM-nya sama dengan Y2 ditambah Y1 per 2. Nah, di mana XM itu adalah titik tengah, X1 dan X2, YM itu adalah titik tengah Y1 dan Y2. Jadi titik koordinat titik M itu adalah XM, YM. Nah, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. P adalah titik tengah ruas AB. P adalah titik tengah ruas AB atau ruas titik A dan B.
Tentukan koordinat titik P jika koordinat titik A 10, negatif 5 dan titik B negatif 4, negatif 7. Nah, kita selesaikan. Kita tentukan dulu yang pertama X1-nya berapa. Nah, X1-nya sama dengan 10. Ini adalah X1 dan X2-nya negatif 4. Ini dia X2-nya negatif 4. Kemudian untuk titik Y, titik Y1-nya itu jelas kita ketahui negatif 15 dan Y2-nya sama dengan negatif 7. Ini dia ya, negatif 7. Ini dia, kita lihat titik Y2-nya ini negatif 7. Nah, maka kita gunakan rumus yang tadi, bahwa XP, nah ini berganti P, karena yang mau kita cari adalah titik koordinat P. Dah, XP sama dengan X2 ditambah X1 per 2. Nah, kita masukkan XP sama dengan, masukkan X2-nya. Lihat X2-nya berapa tadi? Negatif 4. Negatif 4 ditambah X1, yaitu kita ganti X1-nya 10. Negatif 4 tambah 10 per 2. Nah, maka didapat 6 per 2 sama dengan 3. Jadi, untuk titik X sama dengan 3 ya. Nah, kemudian untuk titik Y, YP sama dengan Y2 tambah Y1 per 2. Nah, YP sama dengan ganti Y2-nya negatif 7 ditambah ganti Y1-nya negatif 15 per 2. Nah, maka didapat negatif 22 per 2 sama dengan negatif 11. Jadi untuk titik Y-nya sama dengan negatif 11. Maka titik koordinat titik maka koordinat titik P yaitu 3, negatif 11. Nah, demikian anak-anak Ibu penjelasan Ibu mengenai ketiga pembahasan tersebut. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami dan dimengerti. Dan untuk soal-soal yang Ibu berikan, semoga anak-anak bisa mengerjakan. Terima kasih, salam sehat.